Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haya Fatin dengan NIM 2050990711120 akan mempresentasikan salah satu kasus analis komponen utama. Oke, yang pertama yaitu menentukan kasus dan mencari data. Untuk kasus saya sendiri itu adalah HELP Internasional adalah LSM kemanusiaan internasional yang berkomitmen untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan fasilitas dan bantuan dasar bagi masyarakat di negara-negara terbelakang selama masa bencana alam. HELP sendiri itu menjalankan banyak proyek operasional dari waktu ke waktu bersama dengan dorongannya advokasi untuk meningkatkan kesadaran serta untuk tujuan pendanaan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, HELP ingin mengetahui dari sekian banyak faktor mana yang paling menggambarkan dan menginterpretasikan permasalahan kemiskinan di setiap negara, sehingga HELP bisa menyajikan solusi bagi negara-negara yang membutuhkan bantuan terutama di bidang sektor sosial, ekonomi, dan kesehatan. Untuk pada data saya sendiri itu terdapat 9 variabel X, yaitu yang pertama adalah jumlah kematian anak di bawah usia 5 tahun per 1000 harian hidup. Yang kedua adalah persentase ekspor barang dan jasa per kapita. Yang ketiga adalah persentase total pengeluaran kesehatan per kapita. Yang keempat adalah persentase impor barang dan jasa per kapita. Yang kelima adalah pendapatan bersih per orang. Yang keenam adalah inflasi atau tingkat pertumbuhan tahunan. Yang ketujuh adalah angka harapan hidup anak yang baru lahir. Yang kedelapan adalah jumlah anak yang akan dilahirkan. Yang kesembilan adalah PDB per kapita. Selanjutnya adalah menentukan banyak komponen utama. Di sini bisa menggunakan script plot, nilai proporsi kumulatif, dan nilai eigen. Untuk dari ketiga cara ini, saya uh, ketiganya sama, yaitu menghasilkan banyaknya memilih 3 komponen utama. Oke, untuk sintaksnya sendiri, yaitu uh, di sini untuk datanya untuk impor datanya sendiri yaitu menggunakan fungsi read CSV karena di sini datanya menggunakan read CSV, terus didefinisikan dengan namanya data country. Nah, bisa dilihat di sini ada sebanyak 152 negara dan di sini dengan 9 variabel. Nah, untuk pencarian yang pertama itu adalah mencari koefisien komponen utamanya dengan menggunakan nilai proporsi kumulatif. Yaitu bisa dengan sintaks PRCOM, kemudian dengan Exadata Country PCA. Di sini data country PCA itu adalah dari data country tadi yang dihilangkan kolom satunya. Nah, terus untuk scale di sini true, centernya juga true. Names di sini adalah untuk menamakan vektornya, halaman pada vektor, dan untuk summary-nya sendiri itu adalah hasil dari, atau bisa di sini kita bisa lihat sintaksnya itu keluar hasil nilai proporsi kumulatifnya, yaitu yang pada baris paling akhir. Nah, di sini kita bisa lihat di pada PC3, karena untuk syarat proporsi kumulatif itu adalah dari minimal 70% sampai 80%. Di sini PC3 itu udah sebesar 0,7614 atau bisa dibilang 76,14%. Jadi kita dapat disimpulkan bahwa banyak komponen utama yang akan diambil itu adalah sebanyak 3. Kemudian menggunakan nilai eigen itu menggunakan fungsi round, bisa di run. Untuk fungsi round sendiri itu untuk nilai eigen tersebut itu yang dipilih adalah nilai eigen yang besar dari 1, yaitu di sini terdapat 3, yaitu ada 1,08, yang kedua adalah 1,24, dan yang ketiga adalah 2,03.
Maka dari itu dapat disimpulkan adalah banyak komponen utama yang akan diambil adalah sebanyak 3. Kemudian untuk cara yang ketiga itu adalah menggunakan script. Di sini data country mendefinisikan data country underscore core itu sebagai matriks korelasi dari data country sendiri. Itu yang kedua adalah data country egg, itu adalah menghitung nilai eigen dari matriks korelasi. Kemudian rumus plot, yaitu dengan X-nya scree data gabung PC, Y-nya itu adalah scree data, yaitu yang eigen value-nya, yang untuk tipenya itu tipe B, untuk XLab-nya itu adalah koordinat X-nya itu adalah komponen utama ke, untuk Y-lab-nya itu adalah varian atau nilai eigen, untuk pemainnya itu namanya script plot. Kemudian ketika kita run, itu akan menghasilkan seperti ini. Bisa dilihat di sini pada titik 3 itu sudah mulai melandai, artinya dari situ kita bisa lihat bahwa kita dapat mengambil 3 komponen utama. Kemudian setelah kita tahu komponen utama apa saja yang berapa komponen utama yang kita ambil dari hasil, jadi kita bisa menentukan persamaan coefficient komponen utama dari sintaks data hasil country yang bagian rotation. Nah, di sini kita cuma lihat sampai PC3. Untuk persamaan PC1 bisa dilihat di sini PC2 dan PC3. Untuk persamaannya sendiri itu bisa adalah, yaitu komponen utama pertama adalah min 0,4195x1 tambah 0,2839x2 tambah 0,1508x3 tambah 0,161x4 tambah 0,398x5 kurang 0,193x6 tambah 0,4258x7 kurang 0,4037x9 tambah x8 tambah 0,392x9. Untuk interpretasinya sendiri adalah KU1, komponen utama yang pertama itu menggambarkan ukuran dari angka harapan hidup, jumlah kematian anak, dan PDB per kapita. Nah, berdasarkan informasi tersebut, maka kita bisa namakan variabel barunya itu KU1 dapat dinamakan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk KU2 sendiri menggambarkan ukuran dari persentase ekspor barang dan jasa, persentase total pengeluaran kesehatan, dan persentase impor barang dan jasa. Nah, berdasarkan informasi tersebut, variabel KU2 dapat dinamakan dengan indeks pembangunan manusia. Untuk KU3 sendiri itu menggambarkan ukuran dari inflasi, total pengeluaran kesehatan, dan pendapatan bersih per kapita. Berdasarkan informasi tersebut, KU3 dapat dinamakan dengan taraf hidup masyarakat. Kesimpulan dari analisis setelah kita dapatkan yaitu adalah dari beberapa faktor kemiskinan negara berkembang terdiri atas 9 indikator tadi dapat direduksi menjadi 3 indikator, namun tetap dapat menggambarkan keragaman dari data awal. 3 indikator tersebut adalah yang pertama laju pertumbuhan penduduk, yang kedua adalah indeks pembangunan manusia, yang ketiga adalah taraf hidup masyarakat. Dari ketiga indikator tersebut yang berperan besar dalam menjelaskan masalah kemiskinan di dunia itu adalah laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, indikator baru yang terbentuk ini dapat digunakan untuk analisis lanjutan seperti regresi dan klasifikasi, dan telah mengatasi masalah multikolinialitas karena memiliki sifat saling bebas satu sama lain. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.